Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita sudah melakukan penggalian data di lapangan, kemudian kita berpikir untuk menyajikan data yang sudah diperoleh sehingga orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami data yang kita miliki, ada berbagai alternatif yang dapat dipilih untuk menyajikan data tersebut. Ingat bahwa penyajian ini harus efektif, berarti harus memilih cara yang paling tepat untuk menyajikannya. Untuk memahami dan mempelajari cara-cara penyajian data tersebut, teman-teman harus menggali referensi dari semua alternatif yang ditawarkan di statistika. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tabel. Tabel adalah penyajian data yang paling mudah dan informatif. Kenapa saya katakan mudah? Karena kalau teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari, tabel adalah paling mudah didapatkan, baik di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, maupun di dunia pendidikan ataupun di dunia bisnis sekalipun. Mari kita pelajari tabel itu apa, manfaatnya apa, ada jenis-jenis tabel seperti apa saja yang dapat kita pilih. Namun sebelum itu, mari kita pahami lagi bahwa tujuan dari penyajian data adalah agar data yang kita miliki lebih mudah kita komunikasikan dan lebih mudah dipahami. Apa yang lebih mudah dikomunikasikan dan dipahami tersebut? Tentunya kondisi, pola, dan perilaku dari data yang dimiliki tersebut. Teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan data yang begitu detail, atau informasinya sangat banyak, ada 300 mahasiswa dengan data nomor, nama, jenis kelamin, terus sampai prestasi dan kelas. Namun kalau teman-teman rajin baca satu persatu, setelah baris atau mahasiswa terakhir, apakah teman-teman dapat memahami data tersebut secara keseluruhan? Besar kemungkinan tidak, malah pusing yang ada. Apa solusinya? Solusinya adalah kita harus menyajikan data tersebut dalam rangkuman yang lebih ringkas agar kita mendapatkan kesan umum ataupun memahami data tersebut. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah penyajian data dalam susunan yang berbentuk matriks berupa baris dan kolom yang menjelaskan suatu keadaan atau fenomena. Tabel pada dasarnya menyajikan karakteristik yang kita teliti beserta jumlah data yang dimilikinya. Teman-teman, tabel ini adalah sangat mudah karena tabel ini akan dapat mengakomodir skala pengukuran apapun dari keempat skala yang ada, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Contoh layout tabel yang ideal adalah ada judul tabel. Ini menerangkan data itu sebenarnya tentang apa. Kemudian ada judul kolom, ini menerangkan data yang ada dalam bagian kolom. Kemudian dari sisi barisnya juga ada judul baris sehingga harus dijelaskan. Baris ini menjelaskan apa saja. Kemudian yang paling utama juga ada badan tabel, ini berisi data-data semua secara keseluruhan dan nanti ada catatan juga. Catatan ini biasanya memberikan informasi tambahan yang perlu diketahui oleh pengguna ataupun yang membaca tabel tersebut. Perlu ditegaskan juga bahwa dalam badan tabel ini ada sel tabel. Ini adalah bagian terkecil yang berisi atau menampilkan data yang disajikan. Nah, sebagai contohnya kita lihat seperti ini. Ini ada judul tabelnya, ada judul kolomnya, ada judul baris, ada badan tabel, dan juga ada catatan. Nah, teman-teman, apa sebenarnya manfaat yang dapat kita ambil ketika kita menyajikan data dengan menggunakan tabel?
Pada dasarnya, dengan tabel ini kita dapat melakukan perbandingan nilai atau angka dalam sel. Sehingga akhirnya kita dapat mengetahui klasifikasi mana yang datanya terkecil. Coba lihat sekarang, kalau dilihat dari asal daerahnya, maka Banten itu jumlah mahasiswanya paling kecil dari tabel tentang mahasiswa ini, hanya 15. Kalau dari jenis kelaminnya, maka yang paling sedikit adalah perempuan dibandingkan laki-laki, hanya 123. Juga kita dapat mengetahui klasifikasi mana yang jumlahnya terbanyak. Yang terbanyak adalah Jawa Barat, jumlahnya 113. Dan dari sisi jenis kelamin, laki-laki yang lebih banyak dari perempuan, yaitu 177. Jadi kita bisa membandingkan langsung angka-angka yang merupakan rekapitulasi ataupun rangkuman dari data detail yang dimiliki. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin mendapatkan perbandingan ataupun ingin melihat klasifikasi mana yang jumlahnya paling banyak ataupun yang paling sedikit, maka tabel menjadi salah satu alternatif untuk penyajian data tersebut. Nah, dilihat dari jenisnya, ada tabel sederhana. Tabel sederhana hanya menyajikan satu karakteristik data. Jadi ini ada pendidikan dan ditambah jumlahnya saja. Jadi tidak ada karakteristik lain. Yang kedua, ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menampilkan lebih dari satu karakteristik dalam penyajian yang bersifat tabulasi silang. Kita lihat dalam tabel ini ada berapa karakteristik. Satu jenis kelamin, satu lagi adalah asal daerah. Jadi ada dua karakteristik. Dan datanya ini adalah persilangan antara mahasiswa yang berasal dari Banten dengan yang jenis kelamin laki-laki, jumlahnya 10. Mahasiswa dari Jawa Timur dan perempuan, jumlahnya 16. Nah, pertanyaan yang paling penting lagi adalah kalau teman-teman menyajikan data dalam bentuk tabel kontingensi, apakah ada batasannya jumlah karakteristik yang dilibatkan? Tidak ada batasan. Hanya patut dipertimbangkan efektivitas penyajian datanya itu sendiri. Sekarang kita perhatikan dengan dua karakteristik saja, di mana jenis kelamin ada dua klasifikasi dan asal daerah ada 6 klasifikasi, maka jumlah di dalam sel yang paling dalam ini sudah ada 12 sel atau 12 data yang harus dipahami. Sekarang bayangkan kalau ditambah dengan satu karakteristik lagi, misalnya golongan darah. Jadi jumlah sel yang inti yang ada di dalam itu menjadi 2 kali 6 kali 4. Ada 48 sel data. Dan itu adalah 48 yang harus kita cerna dan kita bandingkan dengan data-data dalam sel lainnya. Setelah tabel kontingensi, ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian data dengan menggunakan tabel untuk data numerik atau metrik. Jadi data diperoleh pengukurannya dan menghasilkan data numerik atau metrik. Kalau dilihat dari skala pengukurannya biasanya adalah interval dan rasio. Namun kemudian diubah ke dalam kelas interval dengan jumlah atau frekuensi masing-masing. Ini contohnya. Jadi ada tabel 2, misalnya nilai ujian statistika, ini 6 sampai 25 ada 24 orang. Jadi sebenarnya awalnya itu ada data mentah. Dan ternyata di data mentah itu antara 6 sampai 25 ada 24 orang. Kemudian catatan yang penting yang harus teman-teman pahami adalah panjang kelas untuk semua kelas interval tidak harus selalu sama. Namun dapat juga berbeda dari satu kelas interval ke kelas interval lainnya. Teman-teman perhatikan tabel 2 ini berbeda dengan tabel V24. Kalau yang di tabel paling kiri ini panjang kelasnya sama semua adalah 10. Namun kalau di tabel 2 ini berbeda-beda. Kelas pertama panjangnya 20. Kelas kedua panjangnya 10. Kelas ketiga ini panjangnya 5. Nah, jadi
tabel distribusi frekuensi tidak harus semua kelas intervalnya memiliki panjang kelas yang sama. Nah, kalau coba kita lihat di dalam implementasinya, kalau melihat standar usia untuk perkembangan anak yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, itu berbeda-beda panjangnya. Kalau ada batita berarti 0 sampai 3 tahun, tapi setelah itu kan balita. Jadi setelah 3 ke 5 itu adalah 2. Jadi beda panjang kelasnya. Jadi yang paling utama kembali pegang apa sebenarnya tujuan kita menyajikan data adalah lebih mudah untuk dikomunikasikan dan dipahami. Dengan demikian, kalau teman-teman sudah punya acuan, pergunakanlah tabel acuan untuk penyusunan tabel distribusi frekuensi tersebut. Kalau tidak, gunakan aturan yang ada, misalnya aturan Sturges yang akhirnya akan menghasilkan tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas semuanya sama. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi ini, teman-teman bisa juga nanti menemukan ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ada yang kumulatif lebih dari. Jadi ini sebenarnya modifikasi dari tabel yang tengah, nanti ditambah-tambahkan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka nanti jumlah frekuensinya lama-kelamaan akan terus bertambah. Sebaliknya, kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, lama-kelamaan akan terus berkurang. Nah, kaitan dengan tabel distribusi frekuensi, ada yang dinamakan dengan histogram dan poligon frekuensi atau UGIF. Jadi yang dimaksud dengan histogram ini adalah bentuk yang seperti diagram batang. Ini menunjukkan frekuensi untuk masing-masing kelas interval. Sedangkan poligon frekuensi atau UGIF ini adalah garis yang menghubungkan masing-masing interval kelas. Hal yang penting lagi, yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa tabel ini dapat mengakomodir semua skala pengukuran. Untuk yang pertama ini skala pengukurannya adalah nominal asal daerah. Untuk tabel yang kedua, ini adalah tingkat pendidikan. Ini adalah skalanya skala pengukuran ordinal. Juga bisa rasio. Ketika kita memasukkan jumlah anak, ini adalah skala pengukuran rasio. Nah, kalau nilai ujian seperti tadi, karena sudah dimodifikasi atau diubah ke kelas interval, maka skala pengukurannya sekarang menjadi ordinal. Oke teman-teman, itulah bahasan kita mengenai tabel, salah satu alternatif dalam penyajian data yang dapat kita pilih. Akhirnya bergantung kepada teman-teman semua. Kalau dari sisi skala pengukuran untuk tabel ini rasanya akan dapat mengakomodir semua, kecuali untuk tabel distribusi frekuensi tidak bisa data dalam skala non-metrik atau dalam hal ini nominal atau ordinal disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di luar itu bisa semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan tadi juga ada 3 alternatif yang bisa dipilih. Ada tabel sederhana, ada tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Silakan dipilih sesuai dengan tujuan ataupun hal apa yang akan menjadi target teman-teman dalam penyajian data tersebut. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan terus kepada teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum